Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada rekan-rekan serta Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkullah dengan NIM 2502010210840. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi berjudul Analisis Investasi Sektor Manufaktur. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 hingga 2026, sektor yang memiliki perkembangan investasi paling pesat dan menarik di Indonesia adalah manufaktur, yang khususnya hilirisasi industri logam dasar, kimia, dan ekosistem kendaraan listrik. Kemudian, sektor manufaktur ini berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang bernilai tambah tinggi. Jika dahulu Indonesia lebih banyak mengandalkan ekspor komoditas barang mentah, namun pada 5 tahun terakhir ini mengubah fokus nasional ke arah pemrosesan di dalam negeri, terutama untuk industri logam dasar, petrokimia, makanan dan minuman, serta ekosistem baterai, serta kendaraan listrik atau EV. Perkembangannya terjadi lonjakan angka realisasi investasi yang melonjak sekitar 43,3% pada tahun 2025, yang menyentuh angka hingga 584,1 triliun. Kemudian pada 2026 semester 1 pun sudah tercapai 300,1 triliun. Yang kedua, adanya rotasi komoditas unggulan. Pada tahap awal dari tahun 2021 hingga 2024 didominasi oleh pendorongan smelter nikel untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik. Kemudian adanya pergeseran geografis, yaitu pembangunan smelter dan kawasan industri baru yang berpusat di luar Jawa, sehingga ini mendorong investasi serta realisasi untuk di luar Pulau Jawa. Untuk kemudian bagian kedua yaitu analisis investasi. Yang pertama, apa faktor yang menarik bagi para investor? Yang pertama, adanya kepastian pasokan bahan baku dan larangan ekspor mentah. Yang kedua, partisipasi dalam ekosistem energi hijau global. Yang ketiga, insentif fisik dan kemudahan regulasi. Yang keempat, adanya keunggulan demografi dan tenaga kerja efisien. Yang kelima, adanya pasar domestik yang luas dan akses regional. Kemudian yang kedua, apa saja kebijakan pemerintah? Pemerintah memberikan setidaknya ada 5 dukungan utama, yaitu regulating and mandating atau kerangka hukum dan larangan ekspor melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta penerapan bertahap larangan ekspor biji mentah. Yang kedua, adanya insentif fiskal atau kemudahan pajak dan bea, seperti pembebasan pajak berupa tax holiday, tax allowance, bebas bea masuk, dan super tax deduction. Nomor 3 yaitu adanya penyediaan infrastruktur kawasan khusus. Contohnya adalah penetapan proyek strategi nasional, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri. Kemudian nomor 4, adanya kemudahan perizinan dan birokrasi melalui OSS atau Online Single Submission. Yang kelima, adanya kepastian pasokan pasar domestik atau TKDN. Kemudian tren pertumbuhan. Realisasi investasi pada 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang lumayan signifikan. Dengan kontribusi dari sektor manufaktur adalah sebesar 35-40%, dan di tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 43%. Kemudian selanjutnya top investor asing. Berikut adalah beberapa investor asing yang ada di Indonesia, yaitu di bidang nikel dan smelter ada dari Tiongkok. Kemudian untuk produsen baterai serta kendaraan EV, kendaraan listrik, itu ada dari Tiongkok dan Korea Selatan. Untuk dari industri tambang, tembaga, dan petrokimia, itu ada dari Amerika Serikat, Brasil, serta Korea Selatan. Kemudian untuk manufaktur bahan bangunan dan industri barang konsumsi ada dari Tiongkok serta dari Belanda.
Dampak investasi asing ada dua dampak, yaitu yang pertama dampak terhadap perkembangan sektor manufakturnya, yang kedua terhadap perekonomian Indonesia secara umumnya. Untuk yang pertama yang dampak terhadap perkembangan sektor manufaktur, yang pertama yaitu adanya lonjakan nilai tambah komoditas. Dengan pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi hingga barang jadi, itu meningkatkan nilai jual komoditas hingga 10 sampai 30 kali lipat dari harga sebelum diolah. Yang kedua, adanya transfer teknologi dan peningkatan standar industri. Contohnya adalah teknologi HPAL, High Pressure Acid Leaching, untuk memproses nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Yang kedua, adanya efisiensi otomatisasi pabrik, teknologi smart manufacturing, serta sistem pengolahan limbah industri skala besar. Yang ketiga, adanya terbentuknya ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir seperti di Morowali sampai dengan di Cikarang. Pabrik pengolahan bahan baku berada di lokasi yang sama dengan pabrik yang eh, ada di hingga perakitan akhir, sehingga biaya logistik dapat dipangkas secara signifikan. Yang kedua, adanya dampak terhadap perekonomian Indonesia secara umum, yaitu yang pertama penguatan neraca perdagangan dan cadangan devisa, yang kedua pemerataan ekonomi dan pembangunan luar Jawa, yang ketiga adanya banyaknya penyerapan tenaga kerja serta multiplier effect, yang keempat adanya peningkatan penerimaan negara yaitu pajak dan non pajak. Kemudian berikut adalah beberapa peluang dan tantangan yang ada eh, pada sektor manufaktur ini. Yang pertama dari bahan baku, yang jelas kita memiliki peluang, yaitu ketersediaan cadangan mineral kita masih sangat melimpah, tapi juga memiliki tantangan yaitu kuota penambangan hulu, adanya keterbatasan dengan RKAB. Yang kedua yaitu dari pasarnya, peluang kita adalah pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah di ASEAN, tapi tantangannya yaitu persaingan ketat dengan pemain global yang lain. Kemudian untuk operasional, insentif pajak dan kawasan industri siap pakai. Tapi tantangannya yaitu standar ESG tinggi dan pasokan listrik hijau belum merata. Untuk tenaga kerja kita memiliki peluang dikarenakan biaya tenaga kerja di Indonesia itu termasuk kompetitif. Tapi tantangannya adalah kebutuhan vokasi untuk teknik spesialis di Indonesia sangat tinggi. Untuk kesimpulannya, dalam 5 tahun terakhir, sektor manufaktur dan hilirisasi tumbuh paling pesat dan menjadi daya tarik utama investasi di Indonesia, berkat dorongan kebijakan larangan ekspor bahan mentah, fasilitas insentif fiskal seperti tax holiday, serta tingginya permintaan global akan ekosistem kendaraan listrik dan energi hijau. Meskipun menghadapi tantangan terkait kepatuhan standar ESG dan kesiapan tenaga kerja lokal, peningkatannya yang didominasi investor global khususnya Tiongkok dan Korea Selatan terbukti sukses memberikan dampak transformatif mulai dari melonjaknya nilai tambah komoditas, penguatan devisa ekspor, hingga terciptanya pemerataan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih, mohon koreksinya dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.